Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hingga di pertemuan ke-11 ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian pertama setelah kita mempelajari 3 bab gitu ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab baru sebagaimana yang sudah nampak di layar kalian, yakni tentang bab kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu ya, agar apa yang kita belajar hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bisa dimulai ya di sini. Akan saya bacakan. Dua bangun datar yang sejenis memiliki sifat-sifat tertentu sesuai dengan unsur-unsurnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang kesebangunan terlebih dahulu. Di sini, bangun datar dikatakan sebangun jika, dia dikatakan sebangun jika apa? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya yang sama atau mempunyai perbandingan yang sama. Ini sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak itu sama besar. Misal di sini kita punya sebuah contoh itu ya, yaitu bangun trapesium. Di situ ada trapesium besar. Trapesium besarnya ada trapesium A, G, F, E gitu ya. Kemudian dia ditumpuk dengan trapesium kecil yaitu berupa trapesium A, B, C, D. Gitu ya. Jadi ada trapesium besar A, G, F, E kemudian ditumpuk dengan trapesium kecil A, B, C, D gitu ya. Di sini sisi-sisi antara keduanya yang bersesuaian itu pasti sama, yaitu atau mempunyai perbandingan sama. Mana sisi yang bersesuaian? Misal sisi yang bawah AB ini akan bersesuaian dengan AG gitu ya. Kemudian sisi sampingnya BC akan bersesuaian dengan GF gitu ya. Atau sisi yang atasnya CD akan bersesuaian dengan FE. Atau yang terakhir sisi AD akan bersesuaian dengan sisi AE, begitu seterusnya gitu ya. Pokoknya sisi-sisi yang letaknya bersesuaian dia pasti mempunyai perbandingan yang sama. Selanjutnya untuk sudutnya, untuk yang sesuai atau yang seletak dia besarnya juga sama. Di mana di sini? Di sini ada satu sudut yang sudah dikasih sebuah tanda, ya ini. Sudut J akan sama dengan sudut F, atau di sini sudut B akan sama dengan sudut G. Atau sebelah sini sudut D akan sama dengan sudut E, untuk sebelah sini sudut A akan sama dengan sudut A. Loh, kok samaannya? Ya, karena di sini baik trapesium besar atau trapesium kecil sama-sama mempunyai titik A gitu kan ya. Maka di sini sudut A sama dengan sudut A, baik untuk trapesium besar maupun untuk trapesium kecil. Jadi inilah sebuah bangunan yang dikatakan sebangun. Kenapa? Karena mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya pasti sama dan sudut-sudut yang bersesuaian juga besarnya pasti sama, begitu ya. Jadi dikatakan sebangun jika punya perbandingan yang sama dan sudut yang bersesuaian juga sama besar. Maka kesimpulannya di sini adalah trapesium ABCD dan AGFE itu sebangun. Kenapa? Karena sudut-sudut yang seletak itu besarnya sama. Bisa dipahami ya. Jadi kesebangunan itu ada dua bangun yang besarnya tidak harus sama, namun mereka sisi-sisinya itu mempunyai perbandingan yang sama dan sudutnya itu sama besar. Maka dia dikatakan sebangun. Paham ya? Setelah ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan kekongruenan. Oke, yang kedua adalah kekongruenan. Apa sih kekongruenan itu? Kekongruenan adalah dua bangun datar disebut kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ini ya, poinnya adalah bisa digarisbawahi, mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Maksudnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Pahami untuk gambarnya. Ini ada sebuah segitiga gitu ya. Di mana di sini segitiganya namanya segitiga ABC dan PQR. Beda dengan tadi, kalau kesebangunan ada dua trapesium, namun trapesiumnya satunya besar, satunya kecil. Kalau di sini kongruen,
Ada dua segitiga namun bentuknya sama. Kenapa? Yang disebut dengan kongruen itu jika bentuk dan ukurannya sama. Bisa bedakan ya dari segi contoh. Kalau sebangun itu bangunannya tidak harus sama. Dan memang tidak sama, cuma mempunyai perbandingan sama. Tapi kalau kongruen, bentuk dan ukuran itu sama persis. Misal di sini, sudut A, nah di sini ada simbol lingkaran akan sama dengan sudut B. Nah, maka artinya adalah sisi AB itu akan sama dengan sisi PQ. Ini juga sudah dikasih sebuah tanda. Begitu juga untuk sudut B yang sudah dikasih silang ini akan sama dengan sudut Q. Maka di sini sisi BC akan sama dengan sisi QR. Ini sudah dikasih dua strip gitu kan ya. Terakhir, sudut C, ini sudah dikasih tanda pun akan sama dengan sudut R. Dan sisi AC gitu ya. AC pun juga akan sama dengan sisi PR. Nah, paham ya sampai di sini? Maka kesimpulannya adalah segitiga ABC. Nah, sini segitiga ABC dia kongruen. Nah, ini adalah tanda kongruen. Notasi kongruen seperti ini harap diperhatikan ya. Jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Kenapa? Karena di sini sudut-sudutnya itu sama besar yang bersesuaian dan sisi-sisinya juga pasti sama panjang. Dari sisi AB akan sama panjang dengan sisi PQ. Kemudian sudut C akan sama dengan sudut R dan seterusnya. Ini adalah penjelasan dari kongruen. Terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang syarat kekongruenan segitiga, gitu ya. Segitiga itu dikatakan kongruen jika apa sih? Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang, gitu ya. Misal di sini punya segitiga ABC dan DEF, gitu ya. ABC dan DEF. Di sini diketahui sisinya AB itu ternyata bersesuaian dengan sisi DE, sisi BC itu sesuai dengan EF dan sisi AC itu sesuai dengan DF dan seterusnya. Gitu ya. Di sini ketiga sisinya diketahui, maka di sini dia memenuhi syarat kekongruenan berupa sisi. Artinya adalah ketiga sisinya diketahui dan sesuai atau sama panjang. Paham ya? Ini adalah syarat kongruen. Untuk yang kedua, dua pasang sisi sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut itu sama besar. Maksudnya bagaimana? Jika diketahui dua sisi dan satu sudut, gitu ya. Dua sisi dan satu sudut di mana sudutnya itu diapit antara kedua sisi. Misal di sini ada sisi AB itu sesuai dengan sisi DE. Kemudian sisi AC itu sesuai dengan sisi DF, di mana dua sisi ini mengapit, masing-masing dari mereka itu mengapit satu sudut. Mana sudut yang diapit sama sisi AB dan AC, yaitu sudut A. Mana yang diapit oleh sisi DE dan DF, siapa? Sudut D, itulah maksudnya. Jadi di sini yang dipenuhi adalah sisi sudut sisi. Nah, maka di sini saja sudut sisi, sisi sudut sisi. Jadi sisinya dulu, sudut baru sisi. Kalau tadi sisi semua. Paham ya? Selanjutnya yang nomor 3 adalah dua sudut sama besar dan satu sisi di antara dua sudut tersebut sama panjang. Kalau tadi yang diketahui dua sisi satu sudut, sekarang kebalikannya dua sudut satu sisi dan sisinya yang diapit juga gitu ya. Di sini ada sudut A sesuai dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut F. Maka di sini sisi AC akan sama dengan sisi DF. Lah berarti di sini bacanya adalah sudut sisi sudut. Ada dua sudut dan diapitnya ada sisi satu gitu ya. Kalau tadi dua sisi satu sudut, sudutnya yang diapit, sekarang sisinya yang diapit. Ngerti ya? Terakhir, dua sisi sama panjang dan satu sudutnya, tapi sudutnya bukan yang diapit itu sama besar. Ini hampir sama dengan yang B gitu ya. Namun bedanya adalah kalau B tadi itu sudutnya diapit, kalau sekarang sudutnya tidak diapit gitu ya. Di sini ada sisi BC akan sama dengan EF. Kemudian sisi AC akan sama dengan sisi DF. Nah, di sini ada sudut satu, di sebelahnya sisi ada sudut A, ini sesuai dengan sudut D. Nah, ini loh maksudnya. Kalau C tadi itu kebalikan dari B, ini dua sisi, satu sudut. Kalau di sini dua sudut, satu sisi. Kalau di sini hampir sama dengan B, namun di sini sudutnya ini tidak diapit. Maka bacanya sisi sudut. Kita ulang ya. Untuk yang pertama adalah sisi, yang kedua adalah sisi sudut sisi, yang ketiga adalah sudut sisi sudut, yang keempat adalah sisi sudut. Ini adalah syarat-syarat kekongruenan pada segi tiga. Cukup ya untuk penjelasan hari ini. Akan kita lanjutkan untuk contoh-contoh agar kita lebih paham lagi tentang praktek kesebangunan dan juga kekongruenan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk soal yang pertama. Coba perhatikan ya di sini untuk soal nomor 1, diketahui segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Masih ingat ya kongruen tadi? Kongruen adalah mempunyai bentuk dan ukuran yang sama gitu ya. Jadi bentuk dan ukurannya sama. Besar sudut-sudut segitiga tersebut adalah, di sini sudah diketahui sudut ACB itu 52 derajat, sudut KML itu 60 derajat, dan sudut MLK itu sama dengan sudut ABC berapa? 68 derajat. Di sini diminta untuk menghitung apa? Panjang sisi yang sama panjang pada kedua segitiga tersebut, atau sisi yang bersesuaian maksud. Jadi contoh ini gitu ya, atau soal ini. Maka di sini kita butuh sebuah gambar ya untuk mengilustrasikan posisi-posisi sudut, dan kita agar tahu di mana letak dari sisi-sisi yang bersesuaian tadi atau jawaban yang diminta tadi. Nah, misal kita gambar sebuah segitiga ya. Mohon maaf Bu Lia tidak menggunakan penggaris. Nah, nanti kalian ketika mengganti ke buku catatan biar segitiganya bagus, maka diganti menggunakan segitiga. Nah, di sini segitiganya sebenarnya segitiga apa, Bu? Kalau melihat dari derajatnya atau sudutnya di sini tidak sama, maka sepertinya ini adalah segitiganya segitiga sembarang gitu ya. Jadi bukan sama sisi ataupun sama kaki gitu ya, karena sudutnya berbeda. Oke. Misal di sini kita punya segitiga. Oh ya Allah, kecoret. Sorry. Nah, kita punya segitiga, anggap segitiga ini sama ya. Segitiga ini sama atau kita sebut dengan kongruen. Kita namakan yang pertama adalah segitiga ABC, yang kedua segitiga KLM. Untuk letak dari sudut mereka, A-nya sebelah mana atau di sini K-nya sebelah mana, kita tidak usah tulis dulu. Mengapa? Karena di sini sudah ada yang diketahui. Nah, kalau kita tulis nanti bisa jadi keliru gitu ya. Maka kita perhatikan dulu apa saja yang sudah diketahui di soal. Di sini pertama untuk sudut ACB itu 52. Maka cara melihatnya yang mana? Yang ini tengah. Huruf C itu 52. C berarti di sebelah sini ya, segitiga sebelah sini. Kita taruhnya di sebelah mana yang segitiga ABC-nya? Nah, misal kita pinginnya itu di sebelah mana ya? Atas, mungkin atas bolehlah, atas sini kita taruh C, kita taruh berapa? 52 derajat gitu ya. Maka kalau di sini atas itu 52 derajat, sedangkan di sini ada sebuah bangunan baru, segitiganya namanya KLM dan dia adalah kongruen, maka kalau atas di sini 52, di sini harus ditulis 52 juga. Kenapa? Ya karena kongruen kan sama. Atas 52, maka di sini harus 52. Untuk hurufnya siapa, Bu? Jangan ditulis dulu karena memang belum diketahui. Kita lanjutkan yang diketahui lagi gitu ya. Yang diketahui lagi siapa? Nanti akan tertulis sendiri siapa yang berada di sini gitu ya. Kita lanjutkan yang diketahui. Sudut KML, berarti yang tengah ya. M berapa? 60 derajat. Berarti di segitiga sebelah sini gitu ya. Di sini masih ada dua ruang kosong. Sebelah sini dan sebelah sini. Sebelah sini ya boleh diisi karena sudah diisi dengan angka 52 derajat. Maka enaknya di sebelah mana? Terserah. Untuk yang 60 derajat bolehlah sebelah kiri. Mungkin misal di sini tulis 60 derajat. Siapa yang 60 derajat tadi? M gitu ya. Kelihatan M. 60 derajat. Kalau di sini 60 berarti di sini harus 60 juga. Nah, begitu caranya. Dan terakhir, di sini sudut MLK itu sama dengan ABC. Berapa? 68. MLK berarti yang segitiga ini ya. Mana L-nya 68. Berarti kalau di sini sudah diisi, sini sudah diisi, maka di sini tinggal 68 derajat. Punyanya siapa? Punyanya L, gitu ya. L. Karena di sini segitiganya KLM, berarti huruf apa yang belum ditulis di sini? K lah, berarti kelihatan K-nya itu 52, M-nya itu 60, L-nya itu 68 derajat. Begitu juga untuk yang di sini. Nah, di sini yang 68 itu siapa? B, gitu ya. B. Maka yang mana pastinya B? Yang sebelah sini yang belum ada angkanya, maka ditulis sebelah sini 68 derajat, ini miliknya B. Karena di sini segitiganya ABC, C sudah ada, B sudah ada, maka tinggal nulis A. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau sudah ditulis sesuai yang diketahui, maka tinggal memasukkan huruf yang memang belum ditulis. Maka kelihatan di sini ada dua segitiga ABC dan KLM dan mereka ini kongruen gitu ya. Segitiganya kongruen. Lah, yang diminta apa? Adalah sisi yang sama panjang itu mana? Atau sisi yang bersesuaian itu mana? Ya dilihat di sini. Sisi bawah AB itu sama dengan sisi yang bawah ini LM, ya gitu kan ya.
Nah, sisi samping AC akan sama dengan sisi KM gitu ya. Nah, sisi samping BC gitu kan akan sama dengan sisi KL. Lah, ini adalah jawaban-jawaban dari sisi-sisi yang diminta gitu ya. Sisi AB yang bawah akan sama dengan sisi LM. Sisi AC akan sama dengan sisi KM dan sisi BC akan sama dengan sisi KL. Ini adalah permintaan soalnya, panjang sisi yang sama panjang. Nah, ini adalah jawabannya. Ngerti ya? Ini untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini perhatikan gambar berikut. Kita sudah punya gambar yaitu trapesium besar dan juga trapesium kecil. Untuk trapesium besarnya ada trapesium ABCD, trapesium kecilnya adalah AEFG, begitu ya. Dimana masing-masing di sini sudah diketahui gitu ya. Untuk sisi-sisinya AG-nya 18, FG-nya 15, EF-nya 9. Untuk AE-nya yang belum. Untuk itu trapesium yang kecilnya. Sedangkan trapesium besarnya AD-nya belum diketahui, CD-nya 20, BC-nya belum, dan juga B-nya juga belum. Namun di sini dari yang sudah diketahui kita harus tahu juga apa yang ditanyakan di soal tersebut. Nah, kita baca. Jika bangun ABCD dan AEFG itu sebangun, gitu ya. Jadi trapesium kecil dan trapesium besar itu sebangun, maka kita diminta menghitung luas bangun ABCD. Itu berapa? ABCD itu berarti trapesium yang besar ya. Oke, maka kita tulis dulu rumusnya. Luas gitu ya, luas trapesium ABCD gitu ya. Luas trapesium ABCD, adapun rumusnya adalah jumlah garis sejajar gitu ya kali tinggi per 2. Ini adalah rumus dari trapesium. Nah, di sini kita lihat mana jumlah garis sejajar dari bangun ini ya, dari garis AD itu sejajar dengan BC, begitu ya. Maka kita tulis di sini jumlah garis sejajarnya adalah AD. Karena jumlah berarti harus ditambah dengan BC. Ini adalah jumlah garis sejajar atau garis sejajar dari bangun trapesium yang besar. Kemudian dikali tingginya yang mana? Ya, tingginya di sini yaitu AB. Oke, kita tulis AB per 2. Oke, nah, di sini kita isi. Kira-kira AD-nya sudah diketahui apa belum? Oh, ternyata belum. 18 ini siapa? 18 itu A ke G. Selanjutnya BC-nya sudah diketahui. Oh, ternyata juga belum. Terakhir, AB-nya, tingginya sudah diketahui belum juga. Berarti masing-masing dari item di sini belum diketahui secara keseluruhan. Maka kita carinya dengan menggunakan perbandingan. Oke, yang ini kita singkirkan dulu ya. Kita di sini bertugas untuk mencari AD dulu. Sesuai dengan yang sudah diketahui tadi, bahwasanya AD adalah sisi bawah dari trapesium besar, maka kita tulis AD itu pernya harus sama, karena di sini AD itu yang bawah, maka menggunakan trapesium yang kecil juga bawah, yaitu AG. Maka kita tulis di sini AG, gitu ya. Jadi AD adalah sisi bawah dari trapesium besar, pernya harus sama juga yang di bawah, harus seletak, yaitu AG, miliknya trapesium kecil. Gitu ya. Kemudian sama dengan dibandingkan dengan sebuah sisi dari milik trapesium besar dan trapesium kecil yang sudah sama-sama diketahui. Mana sisi yang sudah diketahui kedua-duanya? Yaitu sisi samping CD dan FG, itu yang kita pakai gitu ya. CD per FG gitu ya. Kita harus meletakkannya harus sama. AD ini miliknya sisi bawah dari trapesium besar, CD juga yang besar. Kalau bawah ini miliknya sisi miring dari ini sisi bawah AD milik trapesium besar, bawah ini miliknya trapesium yang kecil. Ini adalah sisi miring trapesium besar dan sini milik trapesium yang kecil gitu ya. Di sini kita menggunakan sisi yang sudah diketahui. Kenapa? Karena biar bisa dihitung. Kalau semuanya berupa huruf nanti maka tidak bisa diselesaikan. Maka di sini langsung kita tulis AD karena belum diketahui, sedangkan AG sudah diketahui 18 sama dengan CD-nya berapa? 20. FG-nya sudah ketemu 15. Nah, kalau sudah diisi begini, maka tinggal kita kalikan silang. Jadinya AD dikali 15 sama dengan 20 dikali 18. Begitu. AD kali 15 sama dengan 15. AD 20 dikali 18 sama dengan 360. Nah, di sini
AD-nya ditinggal, 15-nya harus dipindah ruas gitu ya. Jadinya 360 karena di sini perkalian, pindah ruas jadi jadi pembagian. Jadi per 15. Maka AD ketemu sama dengan 24 cm. Jadi begitu ya caranya. Maka ketemu AD-nya. AD-nya bawahnya ternyata di sini dari titik ini ke D ini panjangnya adalah 24. Sudah ketemu. Berarti di sini item yang dibutuhkan sudah ketemu satu. Baru selanjutnya adalah BC. Sama BC juga demikian. BC adalah sisi atas dari trapesium besar, kita tulis BC. Pernya harus menggunakan sisi atas dari trapesium kecil juga. Siapa? Ya EF. Nah, begitu. Kemudian perbandingannya lagi dengan menggunakan sisi yang sudah diketahui dari keduanya, sama kayak tadi, yaitu CD per FG. Begitu kan ya. Kemudian BC-nya kita tulis karena perlu diketahui, EF-nya 9, kemudian CD-nya 20, kemudian FG-nya 15. Sama. Kita kalikan silang lagi. Maka caranya adalah BC dikalikan 15 sama dengan 20 dikali 9. Maka BC kali 15 sama dengan 15 BC. 20 kali 9 sama dengan 180 gitu ya. Kemudian BC-nya ditinggal karena itu yang kita cari, maka jadinya 180. 15 dibanda ruas, asalnya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi dibagi 15. Maka BC ketemu sama dengan 12 cm. Terus selesai. Berarti dua hal atau dua sisi yang mau kita masukkan ke rumus sudah diketahui. Tinggal untuk mencari AB. Tuh ya, AB itu yang mana sih? AB itu adalah sisi samping gitu ya, atau tinggi dari trapesium tersebut. Misal saya gambar gitu ya trapesiumnya ya. Maaf, tidak menggunakan penggaris, jadi agak mencong sedikit. Nanti kalian kalau menyalin di buku catatannya dengan menggunakan penggaris ya, biar jadinya rapi. Oke, segitinya kita tulis, kita namai segitiga A, B, C, D, begitu ya. Tadi AD sudah diketahui 24, CD-nya sudah diketahui 20, BC-nya sudah diketahui 12. Maka tinggal mencari AB atau tingginya. Caranya bagaimana? Maka pertama adalah coba kita tarik sebuah garis dari titik C ke bawah. Ini ya. Nah, setelah kita tarik sebuah garis, ada titik baru ya, kita namakan titik H lah, misal di situ ada titik H. Nah, di sini setelah ada sebuah garis yang ditarik dari titik C ke titik H, akan menjadikan trapesium tersebut menjadi ada dua bangunan gitu ya, ada dua bangun. Yang pertama adalah bangun persegi panjang dan sini adalah bangun segitiga. Ya, sampai di sini ngerti ya, di sini adalah persegi panjang, di sini ada segitiga. Selanjutnya di sini kita tahu tadi A ke D itu 24 gitu kan. Sedangkan di sini bangun yang sebelah sini A ke H itu sama dengan B ke C. Dia akan sama persis karena di sini bangunnya bentuknya itu sama, yaitu persegi panjang. Maka sisi sini akan sama dengan sisi sini. Kalau di sini 12, maka A ke H sama dengan juga 12 gitu ya, karena dia sejajar. Selanjutnya, maka kita lihat kalau dari A ke H itu 12, sedangkan A ke D itu 24, maka H ke D itu berapa? Ya tinggal 24 dikurangi 12, maka sisanya juga 12. Maka akan kelihatan nanti untuk mencari AB-nya, kita sejajarkan dengan sisi CH. Nyambung sampai di sini. Gitu ya. Jadi untuk mengetahui AB kita sejajarkan dengan CH. Caranya begitu. Dan sedangkan CH di sini belum diketahui. Sedangkan di sini kita lihat dia bangunnya merupakan bangun segitiga. Maka caranya bagaimana? Ya kita menggunakan teori Pitagoras. Di sini kan CH itu sama dengan AB, maka kita harus cari CH dulu. CH-nya berapa? Nah, kita tarik sebuah akar karena itu rumus Pitagorasnya, yaitu sisi samping CD kuadrat itu dikurangi sisi bawah ya dari DH-nya, dikuadratkan juga. Gitu kan ya. Kemudian CD-nya itu berapa CD-nya? CD-nya 20. Berarti 20 kuadrat dikurangi DH-nya berapa? 12. Berarti 12 kuadrat. Maka kita hitung sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 12 kuadrat sama dengan 144 gitu ya. Ini yang kalian hafalkan waktu di pertemuan eksponensial. Kemudian hasilnya adalah 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Nah, akar dari 256 itu sama dengan 16. Maka ketahuan CH itu sama dengan 16. Kalau CH itu 16, maka AB juga 16. Oke, maka sudah ketemu semua item-itemnya. Maka tinggal kita masukkan di rumus yang ada. AD-nya tadi adalah 24 ditambah BC-nya itu sama dengan 12 dikali AB-nya itu 16 per
2 gitu ya. Kemudian kita hitung 24 ditambah 12 sama dengan 36 dikali 16 per 2. Maka hasilnya adalah 36 dikali 16 sama dengan 576 per 2. Maka hasilnya adalah 288 cm persegi ya, karena di sini diminta untuk menghitung luas. Itu adalah cara untuk menyelesaikan soal nomor 2. Cukup ya. Lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Di sini jika ada sebuah foto itu diletakkan di bingkai kayu, seperti pada tampak di sini, seperti yang tampak pada gambar berikut. Di sini ada sebuah frame gitu ya, terbuat dari kayu, kemudian kita taruh sebuah foto. Ya, di mana di sini sisi-sisinya itu tidak dipres ya, atau fotonya itu tidak press dengan bingkainya atau menunjukkan bahwasanya ada sisa-sisa kayu yang terlihat. Lah di sini yang diketahui adalah lebar bingkai di atas dan di bawah foto itu ada 2 cm, atas dan bawah itu ada sisa 2 cm. Kemudian jika foto dan bingkai itu sebangun, luas kayu pada bingkai tersebut adalah, berarti sisi kanan dan kirinya belum diketahui gitu ya. Maka yang di sini yang diminta itu apa? Yaitu menghitung luas kayu yang tidak tertutup foto gitu kan. Maka rumusnya bagaimana? Ya kelihatan karena di sini mintanya luas. Berarti luas bingkai secara keseluruhan itu dikurangi luasnya foto gitu ya. Jadi untuk mencari luas kayu itu sama dengan luasnya bingkai itu dikurangi luasnya foto. Maka akan ketahuan sisa dari pinggirnya ini berapa gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu luas bingkainya di sini, rumus dari luas itu apa sih? Panjang kali lebar. Untuk fotonya juga begitu, itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya foto berapa? Atau tinggi, panjang itu maksudnya tinggi, boleh. Berapa? 40 cm. 40 cm. Untuk lebarnya berapa? 30 cm. Terus dikurangi panjangnya foto berapa? Panjangnya foto itu tingginya foto. Tingginya foto mulai titik ini sampai titik ini berapa gitu kan? Tidak ada ya, belum diketahui ya. Tapi di sini kita bisa membandingkan dari tingginya frame atau bingkai itu tadi. Di sini untuk tingginya bingkai itu kan dari titik sini sampai titik ke atas itu 40 cm. Tadi sudah diketahui bahwasanya lebar yang atas sama lebar yang bawah itu 2 cm. Gitu kan ya. Kita taruh di sini 2 cm juga. Maka ketahuan kalau dari sini ke sini 40, sedangkan di sini 2, maka tinggal dikurangi. Berarti 40 dikurangi 2 dikurangi 2 itu sama dengan dari titik sini sama titik sini, itu adalah tinggi dari foto. Berarti berapa? 40 kurangi 2 sama dengan 36 gitu ya. Jadi 36 dikali lebarnya berapa? Lebarnya untuk perbandingannya kita punya 30 di sini gitu kan ya. Namun sisi kanan dan kirinya tidak diketahui. Maka bagaimana caranya? Ya kita harus mencari perbandingannya dulu. Yakni kita hitung kira-kira lebar dari foto itu berapa. Nah, misal di sini kita tulis lebar foto kita perbandingkan dengan lebar bingkai. Gitu ya. Sama apa? Ya sama tinggi foto per tinggi bingkai gitu ya. Jadi kalau atas itu foto, maka bawah juga kalau samping juga harus foto. Kalau bawah bingkai di sini juga harus bingkai. Jadi posisinya kalau menempatkan harus letak gitu ya. Lebarnya foto belum diketahui ya, maka kita tetap tulis lebar foto. Lebarnya bingkai berapa? 30. Tinggi foto berapa? Belum diketahui, tapi tadi sudah diperbandingkan dengan ini 40 bawah 2 atas 2. Berarti kan sama kayak 40 dikurangi 2 gitu ya, per tinggi bingkainya sama dengan 40 gitu ya. Kita tulis lebar foto per 30 sama dengan 40 kurangi 2 sama dengan 36 per 40. Sama kita kalikan silang, berarti atau langsung dipindah ruas dikali itu juga boleh. Misal ini kan pembagian, jadi langsung ditulis lebar foto sama dengan 36 per 40, karena di sini maka di sini harus jadi kali. Nah, itu. Jadi 36 per 40 di sini karena pembagian langsung jadi perkalian per kali 36
dari hasil dari sini, dari 36 per 40 kali 30, boleh begitu gitu ya. Jadi ini caranya. Maka hasilnya berapa? Nah, bisa ditulis satu-satu, berarti sama kayak 36 dikali 30 per 40, boleh begitu gitu ya. Maka bisa dicoret atau dicoret satu-satu juga boleh gitu ya. Misal di sini dicoret, misal di sini coret juga boleh, berarti 36 kali 3 gitu ya. Berapa 36 kali 3? Itu sama dengan 108 dibagi 4. Berapa 108 dibagi 4? Itu sama dengan 27. Nah, boleh begitu gitu ya. Jadi sama saja. Maka di sini sudah ketahuan tadi panjang atau tingginya foto 36, sedangkan untuk lebarnya adalah 27. Maka sudah selesai. 40 kali 30 sama dengan 1200 dikurangi 36 kali 27 sama dengan 972. Maka sama dengan hasilnya berapa? Yaitu 228 cm persegi. Ini adalah hasil untuk mencari luas kayu dari bingkai gitu ya, yang tidak tertutup foto. Selesai. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4 ya. Syarat yang dipenuhi sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEC itu yang mana gitu ya. Di sini tadi kita sudah mempelajari ada 4 gitu ya. Ada 4 syarat bahwasanya sebuah segitiga itu dikatakan kongruen. Kira-kira kalau dari soal seperti ini, itu yang diketahui sisi sudut sisi sudut apa sisi sudut. Sedangkan di sini sudah ada sebuah tanda gitu ya, bahwasanya sisi AD itu sama dengan sisi AC itu sama dengan sisi DC, dan sisi BC itu sama dengan sisi CE. Berarti kemungkinan adalah sisi-sisi gitu ya. Sisi-sisi sudah diketahui, sudah ada 2 sisi yang sudah diketahui. Maka kita menggunakan sudut yang mana untuk agar bisa penuhi syarat kekongruenannya, yaitu dengan menggunakan sudut C saja yang lebih dekat gitu ya. Lah di sini sudut C di sini, nah sudut C yang sebelah sini dari segitiga ABC dan sudut C di sini dari segitiga DEC, dia itu saling bertolak belakang. Kalau saling bertolak belakang berarti dia sudutnya pasti sama besar, gitu kan ya. Jadi syarat dari kongruen itu selain sisinya itu sama panjang, itu besar sudutnya harus sama. Lah di sini menggunakan teori sudut C itu saling bertolak belakang. Sudut C dari segitiga ABC dan sudut C dari segitiga DEC itu sama-sama bertolak belakang, maka besarnya pasti sama. Maka di sini sudah kelihatan syarat yang dipenuhi kongruennya yang mana, yaitu dari sisi sudut sisi gitu ya. Jadi bisa saya tulis sisi sudut sisi, yaitu syarat model yang kedua gitu ya. Mudah ya, ini cara untuk mengetahui syarat mana yang dipenuhi oleh segitiga tersebut. Untuk hari ini kita akhiri ya pertemuannya, kita beri closing bahwasanya jika kita punya 2 bangun begini gitu ya, bangunnya sama begini persis, maka ini dikatakan kongruen apa sebangun? Kongruen ya, karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Namun bila posisinya begini gitu ya, maka jika dia mempunyai perbandingan yang sama, maka 2 bangun ini dikatakan sebangun begitu ya. Mau ditaruh di tengah juga boleh begini, kayak seperti dengan contoh tadi. Kalau begini berarti 2 bangun dari trapesium ini sebangun. Namun jika bangunnya begini, maka dia dikatakan kongruen. Oke ya, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamdanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.